Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu hudahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur pada kesempatan subuh ini, tepatnya di bulan kedua perjalanan tahun 2022, kita masih senantiasa diberikan umur dan sehat lahir batin serta merta. Dan yang paling saya syukuri dan kita syukuri, pagi ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kita untuk berjamaah subuh. Dan mudah-mudahan subuh ini adalah subuh yang paling berkesan di mata Allah Subhanahu wa taala. Karena janji Rasul, bahkan Rasulullah pernah menggambarkan, andai saja umatku tahu berapa besar pahala orang berazan, maka dia akan mengantri untuk mendapat giliran menjadi muazzin. Muazzin ini rupanya profesi yang paling dipandang istimewa oleh Allah, tetapi oleh kita dipandang pekerjaan biasa-biasa saja itu. Bahkan tidak termasuk profesi gengsi itu. Bagian apa di masjid? Biasa we. Tukang adaan. Itu bukan biasa we, pekerjaan terhebat itu. Bahkan kalau kita tahu dan orang masing-masing tahu dan mengejar kebesaran pahalanya, pasti ngantri tuh ke ketua DKM itu. Minta giliran untuk menjadi muazzin. Cuma kita kan nggak terlalu tahu atau mungkin merasa ini biasa-biasa saja. Maka berbahagialah yang paling bangun duluan, karena pasti muazzin bangunnya duluan, Pak. Mana ada muazzin baru sholat subuh, azannya belakangan, nggak bisa. Dan andai saja umatku tahu berapa besar pahala orang sholat isya dan subuh berjamaah, dan andai saja dia harus merangkak menuju masjid, maka dia akan lakukan itu. Ya alhamdulillah kita ini strategis, masjidnya di tengah komplek begitu. Jalan fasilitasnya oleh Allah disediakan istimewa. Dan kita diberi kesempatan memiliki tempat tinggal di tempat yang istimewa. Betapa kalau kita tidak mampu mengistimewakan Allah, ada sesuatu yang harus diperbaiki dalam diri kita. Karena Allah sudah memperbaiki karunia-Nya. Sekarang tinggal cara kita memperbaiki posisi diri kita. Maka saya bersyukur subuh ini bisa berjamaah. Karena belum tahu subuh besok. Saya nggak tahu lagi nanti duhur siang. Saya nggak tahu lagi nanti asar. Saya nggak tahu lagi nanti maghrib, isya, dan seterusnya. Karena kalau yang ini disyukuri janji Allah, nanti udah pasti Allah tambah tuh umurnya. Allah tambah berkahnya. Allah tambah rezekinya. Karena ini rezeki, Pak. Alhamdulillah juga kita pada 2022 ini sudah kebal, Pak. Walaupun informasi terus-menerus mengkhawatirkan. Tetapi geus biasa, Pak. Betul kata para ahli, semakin hebat virusnya, semakin kuat orangnya itu. Itu sudah jadi antibodi, Pak. Jadi munculnya informasi ada varian baru, varian baru, kita we. Cek bahasa orang Bandung mah hare-hare hirup, we, Pak lah. Tahu hare-hare hirup?
Ya udah lu gua lah gitu aja. Kenapa? Karena memang dunia itu kan sudah biasa saja. Kalau hari ini sehat, ya siap-siap saja besok-besok pasti ngalamin sakit. Kalau hari ini sakit, bersiap-siap sajalah bersyukur untuk sembuh. Kan Bapak sering ngundang tetangga, ngundang keluarga. Ngapain? Syukuran, alhamdulillah kemarin habis operasi, hari ini udah sembuh, biasa saja. Terus kenapa sekarang ngumpul-ngumpulnya di rumah sakit? Alah, kemarin kan kita sehat-sehat, sekarang kita sakit. Ya sudah ngumpulnya di sini. Besok pindah lagi, ngumpulnya di kuburan. Kenapa di kuburan? Kemarin kan sakit, ya sekarang mati. Udah. Gitu aja kok repot hidup. Mau segimana kita ini disiplinnya, apa ujungnya mati. Jangankan umur yang 60 cuma 70. Sepanjang-panjang umur manusia ujungnya kematian. Bapak tahu umurnya Nabiullah Adam alaihissalam? 1000 tahun. Ujungnya apa? Mati, Pak. Nah, apalagi kita yang umurnya konon kata Rasulullah SAW, kisaran umat Muhammad itu 60 sampai 70. Ya sudah. Jatah-jatah kita ini terbatas begitu saja. Makanya jangan terlalu serius menghadapi hidup. Tetapi seriuslah mengisi hidup. Dong serius banget juga kita bakal mati ini. Tapi kalau nggak serius memanfaatkan dan mengisi hidup, maka akan celakalah kalau orang kepanjangan umurnya tetapi tak dimanfaatkan masa hidupnya. Ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak orang keliru itu bukan hanya di kalangan masyarakat saja. Sekarang ini orang sudah banyak keliru sampai di tingkat paling tinggi sekalipun. Banyak orang merasa karena kekuasaannya, bibirnya boleh sejeplaknya dia ngomong, kakinya semau enak dia melangkah, tangannya semau dia bergerak, otaknya semau dia menentukan kebijakan. Apa itu tak beresiko namanya? Allah ngingetin sama kita ya umat Islam, umat manusia, bukan cuma Islam saya, pokoknya manusia. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Aku buat kau cerdas itu bukan untuk sombong. Aku buat kau berkuasa itu bukan untuk menindas. Aku buat kau jadi rakyat bukan untuk gontok-gontok kelompok-kelompokan. Aku buat kau kaya bukan untuk mentereng, menyombongkan diri di hadapan orang miskin. Aku buat kau miskin bukan untuk sakit hati dan merasa rendah diri. Tak seperti itu tujuanku, kata Allah. Maka Allah pesan panjang-panjang. La yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian ini jangan menghinakan antara satu kaum, satu suku kepada suku yang lain, satu kelompok kepada kelompok yang lain. Kenapa? Karena kata Allah ayyakunu khairam minhum. Boleh jadi kelompok atau orang yang kita hinakan itu jauh lebih baik dibanding diri kita. Kita berasa kulit kita nggak terlalu hitam, Pak. Kalau ngelihat orang kulitnya hitam, berasa hina apa enggak? Awal-awalnya ngeledek tuh. Saya lama bergaul dengan teman, sampai akrab itu. Orang Nigeria. Saya tanya bercanda, Pak. Saya bilang, Mas, apa Mas, kata dia. Perasaan saya di Bandung, Pak. Itu saya bilang kulit hitammu itu sakit hati apa enggak sih? Oh, nah dia bilang. Di negara saya ini saya paling bersih ini. Karena hari-hari saya bergaulnya dengan orang-orang yang kulitnya sama. Mungkin kalau saya bergaul di negaramu saya terasing karena memang kulit bangsamu itu lebih banyak yang coklat itu. Ya kita kan nggak putih, Pak. Putih-putih susu lah. Yang putih bersih itu yang ya mungkin Mongolia sana. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dia bilang tidak. Kenapa saya bilang tidak? Allah tuh kasih standar kebahagiaan kepada kelompok manusia berdasarkan apa yang dia punya. Orang berkulit hitam, Allah kasih standar kebahagiaannya berdasarkan kehitaman kulitnya.
Tidak kemudian gara-gara hitam lalu hidupnya merasa menderita sepanjang hayatnya. Tidak, Pak. Dan orang yang senantiasa berkulit putih pun Allah kasih standar kebahagiaannya. Tidak ada yang dilebihkan satu sama lain. Makanya dia bilang, saya juga gini-gini, paling ganteng lah saya di negara saya. Kenapa? Buktinya saya menikah. Laku juga. Masih apa? Yang begini lagi. Tidak kemudian merasa, asa hidung pisan ya boga pemajikan. Enggak, sih. Emang saya juga hidung gitu. Dan itu biasa saja buat saya. Makanya dia bilang, ingat enggak Bang? Rasulullah ketika mengatakan Allah tidak melihatmu itu dari warna kulit, Allah tidak melihatmu dari sukumu, tetapi Allah juga tidak melihat jasadmu, tetapi Allah melihat darimu adalah ketakwaan. Kalau ngukur fisik, Pak, Bani Israel itu Israel, ya Musa itu Israel itu. Jadi nama lain dari panggilan Musa itu Israel. Makanya orang Israel itu mengaku merasa Bani Musa. Itu lebih beruntung seharusnya kalau Allah menilainya dari bentuk fisik. Dan kalau Allah menilai dari kecerdasan, Israel juga menang, Pak. Dan kalau Allah menilai manusia dari kekayaan, kelebihan segala sesuatu, Allah menangkan itu Israel. Tetapi Allah tidak menilai manusia dari sisi itu. Makanya ini yang paling pertama. Hinaan itu biasanya keluar dari tutur kata. Ya, kalau bahasa tubuh mah masih hanya dirasakan oleh orang-orang yang melihat saja. Tapi kalau sudah lisan, Pak, berhati-hatilah. Karena sekali busur terlepas, panah terlepas dari busurnya, maka dia akan sulit untuk kembali lagi. Sekali kata-kata itu meluncur dari lidah seseorang, itu tak bisa ditarik lagi, Pak. Makanya kata Rasulullah, hendaklah kalian berpikir apa yang kau katakan, bertafakur tentang apa yang kau ucapkan. Bahasanya bertafakur, butuh persiapan ketika orang mau berkata-kata. Sampai-sampai Allah mengingatkan kepada Rasulullah, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Bapak kalau mau ngomong sama istri biar semarah apa, keluar kata-katanya jangan kata-kata kemarahan. Bapak mau marah semarah apa kepada anak, keluar kata-katanya jangan kemarahan. Bapak semarah apa dengan tetangga, keluar kata-katanya jangan kemarahan. Ayah tetangga ini pika sebelen Pak buang sampah seenaknya aja. Ditegur bagaimana, nggak ditegur mengganggu kan begitu. Itu kata Rasulullah kalau mau menyampaikan, olah kata-katanya dengan baik. Jangan emosional. Contoh anggota dewan kemarin mungkin maksudnya bahasa daerah. Tapi kan emosional. Akhirnya bahasa Sunda lah disebut Pak. Itu emosional, antara emosional dan rasional. Dan sekali kata-kata itu keluar, waduh sulit Pak. Untuk dicabut ulang. Dan sudah jutaan orang tersakiti itu. Ya semua kan ada filosofinya. Tahu filosofi Sunda Pak? Ada dua filosofi Sunda. Satu Sikabayan, kedua Prabu Siliwangi. Tidak semua orang Sunda Kabayan, tidak juga semua orang Sunda Siliwangi. Prabu Siliwangi karakternya. Apa itu Sikabayan? Sikabayan teh kieu Pak filosofina teh. Si eta mah tarana naon sok sanajan dina naon. Ngerti enggak Pak? Henteu nanaonan ka itu na. Artinya teu nanaon sok sanajan dina naon. Enggak apa-apa walaupun diapa-apain. Itu kabayan Pak. Dihina lempeng wes itu mah. Mau dipuji juga lempeng aja dia. Mau dikatakan presiden, dia mah biasa aja begitu. Mau diberi kekuasaan, dia mah karakternya lempeng aja, nggak mempengaruhi kepribadiannya. Lempeng aja seperti itu. Nah, tetapi kalau Prabu Siliwangi, Prabu Kian Santang itu sok nanaon si eta mah. Lamun dina naon, Pak. Kahayangna gede, cita-citanya tinggi.
Keberaniannya juga tinggi. Maka pernah terjadi perang Pajajaran dan lain sebagainya. Karena dia berpikirnya kekuasaan. Harus menang juga. Ada dua karakter ini yang ada di Sunda ini. Maka terbentuklah kerajaan Pasundan. Nah, ini kan perlu dihormati gitu. Dan mungkin ada di suku-suku yang lain juga sama seperti itu. Makanya kata Allah udah pesan jauh-jauh hari. Aku memang sudah fitrahkan dunia ini diisi oleh berbagai suku dan bangsa-bangsa. Makanya aku pesan mau bangsa kayak gimana pun, kalian jangan pernah menghina satu sama lain. Karena boleh jadi orang-orang yang senantiasa engkau rendahkan justru mulia di hadapan Allah. Bapak berasa soleh nih dibanding ibu. Ke masjidnya rajin, baca Qur'annya nggak pernah telat, sedekah senantiasa. Si ibu malas, gua nih giliran masuk surga. Ya nggak bisa begitu, Pak. Boleh jadi banyak amal yang kita tidak paham, lalu istri kita lakukan. Wala nisa'um min nisa'in. Jangan juga perempuan yang satu menghina perempuan yang lain. Kan biasanya nih ibu-ibu nih, giliran suaminya selingkuh ketahuan, rupanya nggak lebih cantik dari dirinya. Cewek begini meruntuhkan iman suami gua. Lo mah kagak ada apa-apanya. Ibu kudu nyadar, sama yang jelekan begitu aja kalah. Kayak logikanya enteng aja tuh. Berarti bukan persoalan fisik barangkali yang ibu tidak punya, tetapi persoalan hati meren. Persoalan tutur kata, Pak. Saya pernah diminta tolong ini, Pak. Di satu kota di Jabodetabek. Ada seorang ibu. Itu sakit tenggorokannya sampai luar biasa. Keluar nanah dari sini. Huruf kalimatnya tak keluar. Jadi kalau ngomong dia. Padahal itu ustazah. Dan dulunya di zamannya tuh qori'ah. Tentu tak salah dia jadi ustazah. Tentu mulia dia jadi qori'ah di zamannya. Dipandang mata orang dia adalah seorang ustazah yang mahir beral-Quran. Tapi satu kesempatan penyakitnya Allah buat aneh sekali tuh. Udah macam dokter ahli segala macam dipanggil dan dipakainya. Tapi tak sembuh pula. Akhirnya begitu saya singgah pengajian di Margonda itu saya diminta mampir itu. Habis subuh kayak begini saya mampir. Saya bukan ahli kesehatan tetapi rada paham dikit lah. Saya bilang ini ada gangguan di trakeanya ini. Dianalisa sama ahli. Saya minta tolong telepon dokter THT itu. Saya bilang kalau begini nih kasusnya kenapa ini secara medisnya. Saya takut salah menyampaikan. Belum COVID Pak waktu itu. Mungkin kalau sudah musim COVID udah COVID-nya anan itu. Oke, udah benar, analisa medisnya udah benar, dan sudah ditangani, sudah dioperasi. Sudah dikasih apa itu? Selang di sini. Tapi itu yang namanya Nana itu kayak cerita, kayak sinetron Pak. Nana dari sini. Saya analisa, ya Allah ini kenapa orang? Padahal sepanjang hidupnya yang dilantunkannya itu Al-Quran. Kemana dia dipanggil di pengajian, pasti yang membuka acara pengajian itu beliau pasti pakai Al-Quran. Tapi kenapa ya Allah ini penyakitnya bisa begini? Dan dia punya permintaan terakhir waktu itu, Ustaz, kata kakak tertuanya, anak tertuanya bantu ibu saya. Supaya Allah kasih kesempatan hadir di pelaminan pernikahan adik bungsu kami. Kalau sudah itu sudahlah. Terserah Allah mau diambil pulang juga nggak apa-apa. Kenapa ibu masih hidup? Kami kakak-kakaknya di pernikahan itu ada ibu di pelaminan. Ini ibu masih hidup. Adik kami bungsu ini kayaknya kalau keadaan ibu model begini udah nggak bisa ditemenin lagi. Ya Allah ya Rabb. Ini kenapa saya? Saya mau mengungkap takut disalahkan. Mau mengungkit takut menyinggung kan begitu. Begini saya bilang kayak karena kebetulan kakak tertuanya punya pondok pesantren. Saya diundang di pondok pesantrennya dia. Boleh nggak saya tanya satu hal aja?
Saya bilang, Bapak masih hidup. Oh, udah nggak ada. Udah berapa lama? Ya 6 tahun yang lalu lah Bapak meninggal. Udah lama ya. Sakit. Enggak, Bapak. Pulang masjid, sholat isya, malam Jumat itu habis kami yasinan, Bapak kami meninggal. Sudah. Tapi Ibu 6 tahun terakhir kayak begini. Saya bolak-balik di otak ini, kok begini ya gitu. Apa yang salah gitu? Apa terlalu kekencengan dulu? Melengking suaranya. Saya bilang Muammar ZA itu sampai sekarang masih teriak-teriak gitu. Masih melantunkan Al-Quran dengan baik. Bagus-bagus aja suaranya. Akhirnya saya cek. Saya bilang dulu, model ibu hidupnya kayak gimana nih? Maksudnya ibu itu kalau komunikasi sama bapak kayak gimana? Itu dia tuh Ustaz tuh. Di luaran ibu saya, mohon maaf banget Ustaz. Ini dengan tidak bermaksud menjelekkan ibu saya. Terkenalnya Qori'ah. Di zamannya mah se-Jabodetabek mah paling bagus itu. Tetapi kalau ngomong sama suami, Masya Allah. Saya tuh kadang-kadang ikut sakit hati gaya mama ngomong sama bapak tuh. Cuman satu hal, bapak tuh gak pernah ngelawan Ustaz. Sekalinya dia teriak marah itu bapak cuma diam aja. Saya khawatir diamnya bapak itu doa kepada Allah. Karena saking seringnya seperti direndahkan dengan kata-katanya. Lalu dia bisik di hatinya sama Allah. Ya Allah, bini gue kok gini banget gitu. Qori'ah sih. Tapi bibirnya jelek gitu. Ada gak yang begitu? Ada nggak model begitu? Hati-hati tuh nanti keluar nanah dari sini, Pak. Iya. Ini nggak divideoin waktu itu, saya belum YouTubean itu. Kalau udah YouTubean saya videoin itu. Masya Allah, saya bilang. Sudahlah begini Pak Kiai, saya bilang. Kayaknya ini cuma satu yang saya mohon. Ibu tuh beristighfar saja. Mintakan ampun kepada Allah atas lisannya selama ini. Ini yang disebut kata Allah melalui sabda Rasulullah SAW menurut Ibnu Abbas, ayyul muslimin afdalu ya Rasulullah. Orang muslim yang paling utama di mata engkau tuh yang kayak gimana ya Rasulullah? Kata Rasulullah, al-muslimuna man salimal muslim min lisani wa yadihi. Orang muslim yang paling utama di mata Allah Subhanahu wa taala adalah orang muslim yang selamat dari lisan dan kekuasaannya. Masya Allah, berhati-hati tuh. Saya jadi teringat nih kalau ngomong yang satu ini, Pak. Saya nggak pernah kebayang, yang saya tahu saya diundang ceramah aja di sana. Dan kalau pulang ketemu kasus cerita seperti itu. Akhirnya saya ajak ngobrol, emang dulu sepanjang hidupnya kayak gimana? Ya memang Bapak tuh kalau ke imamah tuh kalau sama Bapak seperti ke anak kecil. Perpiks banget, tapi marahnya yang muncul. Mungkin lama-lama nyinggung juga. Bapaknya nyimpen sendal, nyengsol sedikit, dimarahin. Bapaknya pulang dari masjid, naruh sajadah, mungkin maksudnya bukan ditaruh di situ, agak lupa sebentar, nanti mau taruh di tempatnya, keburu dimarahin sama istrinya. Nanti besok bapaknya mau jalan di depan orang, kadang kalau ada marah, lupa dia. Kalau itu suaminya, kayak ke anaknya, habis-habis juga lah dimarahin. Padahal kiai juga tuh suaminya. Mungkin banyak malu juga gara-gara perilaku istrinya. Makanya berhati-hati, mau siapapun ini, bertutur kata mungkin tak kepada orang lain lebih sering terucap. Yang paling sering terucap suami sama istrinya. Istri sama suaminya. Bapak lebih sering ngobrol sama siapa? Sama istri apa sama orang lain? Sama istri orang? Iya, ibu lebih sering curhat sama siapa? Nah ini juga nih. Ya makanya kalau kita nggak mampu curhat dengan orang, bercurhat saja sama Allah. Orang pasti ngobrol sama orang, ujungnya gibah juga itu. Nanyain COVID solusinya, gibah pemerintah. Ya emang pemerintah juga layak digibahin juga kali ya. Ya bukan gibah, mungkin masyarakat mah diskusi namanya. Ya diskusi ngomongin orang gitu. Ya karena memang yang punya kekuasaan itu pasti kerjaannya ngomong, Pak.
Makanya kata Rasulullah, kalau mau jadi orang muslim yang bagus, hati-hati dan pastikan rakyatmu selamat dari lisanmu. Jangan banyak bohong sama rakyat itu. Iya, masa 2 tahun kagak selesai-selesai ini perkara. Belum lagi seneng kita, keburu naik harga. Ya bapak kagak kerasa. Orang di seputaran kita Pak dikasih minyak harga 42.000 mana kagak ngejerit Pak. Ya buat bapak 20.000 kemurahan. Tapi 40.000 biasa-biasa aja. Tapi berapa persen rakyat bangsa yang bisa seperti itu? Masya Allah. Belum sempat kita ini mau hirup nafas. Masker aja belum dibuka. Udah dibikin sesek lagi sama harga. Iya enggak? Itu nyeseknya tambah-tambah itu. Jadi nggak perlu sekarang ini masker double. Masalahnya udah double-double, Pak. Iya. Saya kadang-kadang bukan protes, tapi hidupnya perlu rasional. Saya kadang orang kalau mau datang ke saya nih, Pak. Datang berobat nih ceritanya. Berapa tahun? Saya bilang berobat, Pak. Udah 6 tahun, kagak sembuh-sembuh. Ya sudah, saya bilang kalau 6 tahun kagak sembuh-sembuh, nih obat ada masalah ini. Kalau nggak obatnya yang masalah, yang ngasih obatnya yang bermasalah itu. Kalau nggak yang ngasih obat dan obatnya nggak bermasalah, you-nya bermasalah. Karena logika hidup itu, logika penyakit itu ada siklusnya. Bapak kalau dikasih obat sama dokter berapa hari itu minum? 3. Ah ini kasih obat ya, buat berapa hari? Buat 3 hari. Kalau nggak ada perubahan, balik lagi. Nanti kalau balik lagi diganti obatnya. Kalau obatnya diganti nggak sembuh-sembuh, ganti dokternya itu. Kalau dokternya sudah diganti, ganti rumah sakitnya. Kalau rumah sakit sama dokter-dokternya udah diganti sama obat-obatnya, balik sama Allah. Ini udah nggak beres ini dunia. Jadi kalau persoalan nggak beres-beres, ini bukan masalahnya yang gede. Yang membuat masalahnya ini yang mempunyai masalah gede. Bapak tahu istilah Ponzi itu? Kalau istilah Ponzi ini hampir-hampir kita ini akan scam ini. Karena memang persoalannya kelampau banyak. Akhirnya banyak yang di-up, banyak yang diangkat-angkat, banyak yang di-apa? Banyak yang diutak-atik. Akhirnya kitalah yang kelelep terus-menerus. Ini yang scam ini kan rakyat sebetulnya. Yang menyebabkan scammers itu siapa? Ya nauzubillah, ini keadaan membuat bangsa ini menjadi scam. Hati-hati itu. Makanya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kan selama 2 tahun ini harusnya cerdas satu, Pak. 2 tahun. 2 tahun apaan tuh? S2 itu. Iya, Pak Haji ini kudunya Master of Covid gitu. Iya, bukannya makin puyeng 2 tahun ini makin takut kita ini. Aneh kan? Bapak kalau sekolah 2 tahun makin cerdas apa makin bodoh sih? Makin pinter itu. Tapi kita ini hebatnya 2 tahun kita diuji sama Allah. Bukan lulus. Makin takut kita. Heran saya. Ada apa ini? Itu yang dibilang oleh Rasulullah SAW dulu. Hati-hati. Suatu saat kamu tuh tak bodoh. Tetapi akan nampak seperti orang yang dipimpin oleh kebodohan. Sehingga pinter-pinternya kita nggak berguna lagi. Apa bedanya kita ini dengan dibuat setruk? Saya ada jemaah saya, sekaligus pasien saya di Pasteur. Itu profesor doktor ahli elektro. Di Prancis dia punya sekolah. Jadi beliau itulah yang termasuk membuat rancangan CN250 itu, bersama almarhum dulu. Belakangan hari, beliau ini stroke. Saya di situ meneteskan air mata dan bertafakkur. Masya Allah. Ini orang di otaknya itu kalau dibedah, nggak kelihatan memang ilmunya. Tetapi kemarin ketika dia sehat, banyak karyanya, Pak. Dia bisa mengingat itu kecepatan, angka, ada segala macam yang kita nggak paham lah tentang itu. Tetapi hari ini, Masya Allah, jangankan mengingat pesawat yang dia buat. Mengingat namanya pun sudah tak mampu lagi. Saya tanya, Bapak namanya siapa? Cuma melotot aja.
Nama bapak siapa? Iya, nama siapa? Saya nggak tanya dulu sekolahnya di mana. Kalau saya dapat cerita dari istrinya, bapak tuh dulu, Ustaz, ini S3. Ustaz. Iya dulu, Bu. Saya bilang, sekarang lupa dia sama ilmunya. Jangankan ilmunya, namanya saja dia udah nggak inget lagi. Makanya di mana kita ini mau sombong di hadapan Allah. Berbicara kekuasaan, nggak lama Pak. Berbicara kekayaan, berapa luas sih lambung kita ini? Bapak dikasih rumah segini gede, berapa sudut yang setiap hari Bapak kunjungi. Jangan dikuasai lo rumah itu kegedean Pak. Cuma tontonan aja begitu. Maksudnya kalau dikasih lebih ya jangan sombong lah. Kita aja jangankan memanfaatkannya, menguasainya. Menyentuhnya pun belum tentu semua. Masya Allah. Kendaraan itu sehebat-hebat mewah kendaraan kita punya mobil. Bapak cuma dudukin satu kursi doang gitu. Apa Bapak mau dudukin semuanya? Terus yang nyupirnya siapa? Nyuruh orang, dibayar itu. Sehebat-hebat mobil kelas presiden itu, yang didudukin sama presiden mah cuma sekursi Pak. Yang asik siapa tuh? Supir sama pas pampres itu. Iya, presidennya mah sekali-kali Pak. Yang setiap saat tuh ngoprek mobilnya siapa tuh? Supirnya. Masya Allah, kayak hidup nyantai saja. Jadi kalau misalnya kita dikasih karunia sama Allah, ingat nih perut kita cuma segini nih. Takarannya sepiring. Maka rajin-rajin berbagi karena pasti banyak sisa di rumah kita. Minum kita cuma segelas begini. Allah kasih 1 ton. Bagi-bagilah. Biaya hidup kita sehari 500.000. Allah kasih 50 juta. Bagi-bagi lah. Iya enggak? Ukuran pandangan kita 10 meter. Tapi Allah kasih 100 meter, tuntun orang. Umur orang 60 tahun. Kita dikasih pinter lebih dari orang yang umurnya sama. Bagi-bagi ilmunya. Itu yang disebut konsep at-ta'awun. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, mulailah dari tutur ini kita berbicara dengan baik. Ternyata kata-kata itu adalah doa. Jadi teringat peristiwa saya di Jabodetabek sana. Masya Allah. Ternyata jangan sepelekan. Kalimat yang berulang, kemarahan yang berulang, itu akan menjadi rasa sakit yang berulang walaupun tak diucapkan. Yang paling berbahaya, orang itu lebih berbahaya dari virus ketika bisik doanya tak didengarkan, tetapi dampaknya dirasakan. Bapak pikir kalau rakyat menjerit, hatinya tak didengar di demonstrasinya, lalu dia berbisik sama Allah, apa itu tak berdampak negatif kepada kekuasaan? Bukan ngancam, tetapi di balik belakang itu ada Allah yang Maha Tahu. Siapa yang jujur, siapa yang tidak jujur, siapa yang baik dan siapa yang tidak baik. Rakyat itu lugu, dibohongi aja nurut dia. Rakyat itu nggak paham Pak, dibodohi aja dia nggak pernah terasa. Masya Allah. Saya kadang-kadang berkhawatir menghadapi keadaan ini. Bukan apa-apanya, banyak kejujuran yang nampak tetapi dibohongkan di kedustaan. Orang tahu ini benar, tetapi kedustaan itu mempengaruhi orang sehingga percaya. Na'udzubillah. Apakah ini bukan sebuah fitnah yang disebut Bapak sholat min fitnatil mahya wa fitnatil masihid? Ini Pak yang disebut fitnah masihid dajjal. Masya Allah. Makanya lagi-lagi tutur kata ini adalah sesuatu yang perlu dituntut. Termasuk ibadah syar'i. Makanya orang kalau misalnya ngomongnya seenaknya, nyakitin orang, itu pelanggaran syara namanya. Boleh dipidana? Ya boleh. Ada hukumnya karena itu pelanggaran. Karena perintah dari Allah menuntun lisan itu pada kalimat-kalimat yang baik. Sampai Allah mengingatkan ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun. Hati-hati loh. Setiap huruf yang keluar dari mulutmu, yang dikatakan oleh lisanmu, itu dicatat dengan rapi oleh rakib dan atid. Tujuannya apa?
Tujuan dari tutur kata yang baik itu supaya orang bahagia. Ibu kalau dipuji sama bapak, seneng nggak? Ya walaupun agak bohong-bohong dikit lah gitu. Ibu makin hari makin cantik. Ah, itu kan dusta itu. Iya, karena makin hari makin. Kalau makin hari makin matang, saya sepakat saya. Atau ibu berbalik juga ke bapak. Ah, bapak makin hari makin ganteng. Itu juga fitnah itu. Karena mungkin di mata ibu ya, tapi di mata yang lain faktanya makin rusak juga. Tapi ibu senang. Ah, itu mah kebahagiaan. Bagus, menyenangkan orang itu kan nggak usah memberinya, tetapi memujinya saja. Ibu tahu anak ibu tuh nggak pinter-pinter banget, tetapi di rumah inilah anak ibu yang paling pinter. Kamu ini pinter banget. Nah, subhanallah. Jangan ditambah, tapi cuma di rumah ini ya. Kalau di luar rumah ini kamu mau bodoh. Jangan begitu. Udah kalau memuji yang sempurna. Iya, bapak ternyata rambut putih itu indah ya. Nyeni lah gitu ya. Itu setahu saya kalau misalnya orang mau diputihin, orang mah kudu dicat, bapak mah gratisan. Ada aja bahasa menyenangkan orang. Idkhalus surur ala qalbil mu'min shadaqah. Pastikan bapak dan ibu setiap saat, setiap hari berbagi kebahagiaan. Karena itu sedekah yang tak bermodal namanya. Bapak memuji ibu kan gak pakai modal. Ibu memuji bapak juga gak pakai modal. Bapak memuji tetangga, memuji teman, itu juga tidak bermodal. Membahagiakan kepada hati mukmin itu adalah sedekah. Masya Allah. Ada cerita Pak, di zaman Rasulullah SAW, seseorang itu diampuni dosanya oleh Allah. Ternyata karena apa? Karena dia rajin memberikan kebahagiaan kepada anggota keluarganya. Maka kata Rasul, barang siapa orang muslim yang senantiasa memberikan kebahagiaan kepada saudaranya, maka di setiap itulah Allah menciptakan 70.000 malaikat. Sekali bapak bagi kebahagiaan nih ke bapak nih. Sekali dalam satu hari. Tuh Allah ciptain 70.000 malaikat. Ini kalau orang semua saling berbagi kebahagiaan. Nanti kan habis ini misalnya sarapan, semua merasa senang. Itu siapa yang berbagi kebahagiaan pagi ini, Allah ciptakan 70.000 malaikat bagi orang itu. Untuk apa? Untuk beristighfar, memintakan ampun untuk orang tersebut hatta yaumal qiyamah, sampai nanti hari kiamat. Masya Allah. Murah nggak? Enteng, berbagi aja kebahagiaan Allah. Kalau sehari satu kali, berarti 70.000 kali satu hari. Kalau usia kita 70 tahun, ya dikalikan saja 365 hari kali 70 kali 70.000 malaikat, berkah hidupnya. Oh, orang tua kita dulu Pak, sopan santunnya mah biar luar biasa. Jangan kata ke anak manusia, ke hewan aja kadang-kadang kelampau sopan dia. Masya Allah. Itu saya punya nenek dulu Pak, dengan bahasa Sundanya yang halus itu luar biasa. Kan kalau di kampung saya tuh biasa ngebedahkan balong tuh Pak kalau mau lebaran itu. Kolam, ya dibedahkan seperti itu. Kan itu ikan-ikan kecil tuh di lumpur tuh. Masya Allah, nenek saya itu bukan apa bahasanya. Mus, eta hawatos. Anak putra jair, nyebutnya lain anak jair Pak. Eta putra jair, karena cairkan. Nah kunaon ceng nek, bisi pupus, Allahu Akbar. Eta teh karena lauk jair Pak. Ah, saya nggak kebayang kalau cucunya yang tenggelam itu. Nanti ngomong ke orang lainnya kayak gimana itu. Orang tua kita loh. Dan saya juga nggak mampu mengikuti itu, luar biasa. Nah, makanya ada cerita di zaman Rasulullah, seorang preman itu dimimpikan oleh Rasulullah SAW, orang jahat lah kalau dulu, sekarang disebutnya orang preman. Itu kemudian dimimpikan oleh Rasulullah, dia dalam keadaan diampuni Allah. Bertanyalah Rasulullah dalam kitab Qami'ut Tughyan kepada Jibril, wahai Jibril, setahu saya orang ini dulu pendosa. Tetapi kenapa saat ketemu di mimpinya ini, orang ini kemudian sudah masuk surga? Apa yang menyebabkan dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Wahai Muhammad, ketahuilah di rumah orang ini ada anak kecil. Dan setiap dia pulang, anak kecilnya itu menyambutnya. Anaknya berarti. Tatoan sih Pak, tapi punya anak.
urakan hidupnya, tetapi punya anak. Tetapi namanya bapak sama anak ada sayangnya kan. Nah, dan setiap dia pulang selalu membawa makanan kecil di tangannya. Ya, makanan kecil buat anak mah bukan martabak, Pak. Bukan pizza itu. Ya, sekedar permen yang harga 200 perak itu. Kalau sekarang mungkin ya. Dan dia selalu membawa buah tangan, gak ada makan, ada saja oleh-oleh yang dibawanya pulang itu. Dan selalu anaknya merasa bahagia. Kata Jibril, di saat dia berbagi kebahagiaan kepada anaknya, maka di saat itulah kifarat terjadi akan dosa-dosanya. Jadi kalau ibu bahagiakan bapak, itu kifarat akan dosa-dosa kita. Bapak bahagiakan ibu, mana anak, itu kifarat buat dosa kita. Jangan sepelekan kesederhanaan itu. Presiden bahagiain rakyatnya, kifarat tuh akan dosa-dosanya. Rakyat bahagiain penguasanya, itu juga adalah kifarat akan dosa-dosanya. Maka kalau saja sebuah negara ini dihuni oleh orang-orang yang senantiasa berbagi kebahagiaan, ya disitulah kemuliaan dan ketentraman akan terjadi. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita kembali bahwa persoalan lisan ini bukan persoalan apa-apa. Orang akan kelihatan akhlaknya mulia itu sangat tergantung dari cara dia berbicara. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam apabila orang mendoakan baik mengamininya, dan apabila mendoakan buruk mengembalikannya. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditambah tuh Rasulullah. Tapi kalau orang sudah Assalamualaikum Muhammad, wa'alaika. Dah gitu aja. Keselamatan atasmu, alamat keselamatan atas engkau juga. Semoga rahmat Allah dan keberkahan Allah engkau dianugerahkan kepadamu. Tetapi ketika orang melontarkan kata-kata Assalamualaikum, celaka engkau Muhammad. Oh, wa'alaika, kamu juga. Dah, kita ini yang kebalik itu Pak. Kalau di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh cukup aja. Waalaikumsalam. Tapi kalau orang udah sumpah serapah, kita mah lebih panjang lagi tuh. Bapak baru ngomong semeter, ibu udah 10 meter. Sampai bapak udah nggak mengap lagi tuh mau ngomong. Kehabisan kata-kata itu. Hati-hati dengan kebiasaan seperti itu. Karena kata-katamu bisa menyesakkan napas orang lain. Karena ungkapan-ungkapanmu itu akan sesak di pendengaran orang lain. Nah ini adalah peradaban Pak. Karena saya sudah sering sampaikan bahwa di ujung zaman ini kan kita diuji sama Allah. Satu kebebasan berpikir kemarin. Mau nggak mau kita nggak boleh ijtihad Pak. Cuk eta kitu teh kudu kitu teu kitu maka kahayang si eta kita tidak dibenarkan. Itu juga sebuah musibah bencana buat bangsa ini. Ketika orang otaknya dan kecerdasannya itu tidak lagi bermakna. Padahal hidup ini hanya persoalan metodologi. Intinya pemecahan persoalan. Bapak menyelesaikan satu soal matematika itu bisa beberapa rumus dipakai. Yang penting jawabannya sama. Kan bisa begitu. Ini enggak. Hidup ini kayak matematik. Padahal sepanjang sejarah sosial itu bukan matematik. Tetapi ada matematika sosialnya. Ini dibuat eksak kehidupan sosial. Ya nggak bisa lah Pak. Kehidupan sosial itu tidak bisa dieksakan. Tetapi eksak adalah bagian dari kehidupan sosial. Makanya ada penyakit plus penyakit. Tidak hasilnya mati. Hasilnya bisa hidup panjang tapi menderita. Kan sebegitu. Iya Pak. Apa memang begitu hitung-hitungannya? Ini sakit, ditambah 3 orang sehat, maka 3 orang sakit. Ini bisa panjang masalah, bukan mati. Atau 3 orang ini bisa sama-sama menyelesaikan masalah. Atau justru gara-gara orang 3 ini pula tidak ada masalah. Itu yang disebut eksakta sosial. Tak bisa ini kehidupan sosial dipastikan. Maka berkumpul orang bertiga ini satu sama lain akan saling membunuh. Tidak begitu Pak. Karena imunitas itu akan ada ketika menjadi sebuah komunitas. Itu sudah biasa seperti itu. Oleh karena inilah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah semoga bencana pola pikir ini tidak terulang lagi. Yang kedua,
Bencana-bencana alam yang 2021 itu. Ya mudah-mudahan juga lah Allah Subhanahu wa taala menjadikan alat kiparat nih akan bangsa ini. Dan yang ketiga ini bencana masa depan yang harus kita siapkan dari banyak pola pikir yang Allah sumbangkan. Yusallituhumullahu sultanan zalima. Naudzubillah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bencana dan musibah yang Allah berikan kepada kita ini tak mengurangi kebahagiaan kita. Karena ternyata kebahagiaan itu adalah alat untuk kita senantiasa hidup, saling diberkahi dan memberkahi satu sama lain. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang disampaikan melalui peradaban Islam itu lahir dengan bahasa yang mulia. Islam itu dibawa dengan bahasa yang penuh rahmat. Islam itu dihantarkan oleh Allah melalui kitab suci, dan kitab suci adalah tutur dan kata yang paling mulia sepanjang sejarah itu ada. Kitab suci apapun yang Allah turunkan kepada para nabi, itu adalah tutur kata yang paling mulia dan penuh dengan hikmah. Qaulan syadida, qaulan ma'rufa. Itu ada di dalamnya. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon dimaafkan. Atas perhatian diucapkan terima kasih. Rabbana yassir lana umurana fi umurid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Muslimin dari yang telah menyampaikan pembahasannya. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan ada hikmah dan juga pelajaran bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kepada jemaah sekalian, ibu-ibu dan juga bapak-bapak, sebelum insya Allah mari sama-sama kita bacakan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Untuk sesi tanya jawab diucapkan tidak ada dulu karena waktu sudah menunjukkan jam 6. Tapi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian ada kegiatan yang lain, dan sebelum kita pergi beranjak dari tempat ini kita sarapan bersama-sama.